Yeah, difficult match to be honest. Dikritik karena rotasi pemain berlebihan, Sintayong beri jawaban mengejutkan ini ke media. Bahrain ngadu ke FIFA, Kevin Dix beri respon tak terduga usai timnas disudutkan. Optimis imbangi kekuatan Jepang, Sintayong harap tuah magis kedatangan Kevin Dix. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan jawaban mengejutkan soal kritik rotasi pemain kala menghadapi Cina. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu diterjang badai kritik setelah timnas Indonesia kalah 1-2 di markas timnas Cina pada laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Usai laga, banyak yang mempertanyakan pilihan starter Sintayong. Pasalnya, dia mencadangkan beberapa pemain yang bermain bagus dalam laga sebelumnya kontra Bahrain. Beberapa pemain seperti Tom Haye dan Malik Rizaldi diputuskan untuk menjadi cadangan. Mereka baru dimainkan di babak kedua. Hasilnya, timnas Indonesia tertinggal 2 gol pada babak pertama dan bisa mencetak 1 gol pada paruh kedua. Soal kritik ini, Sintayong menyebut rotasi dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain. Secara mengejutkan, pelatih berusia 54 tahun itu mengambil contoh Tom Haye yang menurutnya tak bisa bermain sejak awal pertandingan melawan Cina. Memang secara strategi saja, maksudnya Tom dimainkan sengaja pada babak kedua karena secara fisik memang kurang, dia tidak bisa bermain 90 menit. Dan apalagi Cina lebih kuat pada babak pertama, jadi tadinya secara taktik pada babak pertama itu tidak kemasukan gol, pada babak kedua bisa cetak 2 gol lebih, ujar Sintayong. Sayangnya strategi yang diterapkan Sintayong tidak sesuai dengan rencana. Timnas Indonesia harus mengakui kemenangan Cina pada pertandingan itu. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia mogok di peringkat kelima klasemen dengan poin 3, setara dengan Cina di peringkat ke-6. Namun, kedua tim hanya selisih 2 angka dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Sementara puncak klasemen masih dikuasai Jepang dengan 10 poin. Seperti yang diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain baru-baru ini mengeluarkan sebuah pernyataan resmi kepada AFC dan FIFA. Salah satu tuntutan mereka adalah memindahkan laga antara Indonesia versus Bahrain agar tak digelar di Indonesia. Melalui akun media sosialnya, Federasi Sepak Bola Bahrain mengutuk aksi serangan digital yang dilakukan netizen Indonesia kepada pihak mereka. Mereka menilai apa yang dilakukan netizen Indonesia itu tindakan yang tak terpuji dan melanggar asas sportivitas. Jika diteliti, serangan yang dilakukan supporter timnas Indonesia bisa dibilang sangat wajar, mengingat jika melihat pertandingan wasit asal Oman yaitu Ahmed Alkaf agak berat sebelah. Hal itu yang kemudian memancing para supporter Garuda untuk menggeruduk media sosial yang berbau Bahrain. Kekesalan melihat laga itu juga tak hanya dirasakan oleh supporter Indonesia saja. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix baru-baru ini mengungkapkan kemarahannya atas hasil tersebut. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan ketika melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Anak asuh Sintayong sejatinya unggul 2-1 ketika masa injury time 6 menit habis, tapi wasit tidak mengakhiri pertandingan. Bahrain kemudian mencetak gol ketika injury time memasuki menit ke-99. Setelah itu, wasit langsung mengakhiri pertandingan. Merespon tim merah putih yang dirugikan, Kevin Dix mengaku marah. Ia tak senang apa yang terjadi di lapangan. Walau begitu, pemain FC Copenhagen ini menyadari bahwa hal-hal seperti itu memang bisa terjadi di sepak bola. Saya tidak senang dengan apa yang saya lihat. Cara beberapa negara bermain bukanlah cara terbaik untuk bermain sepak bola. Saya marah menyaksikannya di TV dan membayangkan bagaimana jadinya jika saya berada di lapangan. Saya juga tidak senang dengan cara wasit menanganinya di salah satu pertandingan, tapi begitulah adanya. Sekarang saya hanya menantikan pengalaman baru dan berbeda dalam bermain sepak bola di banyak negara, ujar Kevin Dix. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menaruh harapan jika Kevin Dix sudah bisa membela timnas Garuda saat menjamu Jepang bulan depan. Saat ini PSSI sedang memproses naturalisasi Kevin Dix untuk bisa membela timnas Indonesia.
Sintayong berharap sang defender sudah tersedia saat tim Garuda menerima kedatangan timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski begitu, Sintayong tidak bisa memastikan apakah pemain FC Copenhagen itu sudah bisa gabung timnas Indonesia di bulan November atau tidak, sebab dirinya tidak mengurus perihal administrasi. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu sangat berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa segera rampung, karena dia ingin bek berusia 28 tahun itu bisa bergabung bersama timnas Indonesia di bulan November mendatang. Kevin Dix bisa atau tidak main di November, saya tidak bisa memutuskannya, karena saya bukan yang urus administrasinya. Jujur, saya enggak ngerti. Tapi secara pribadi, saya harap Kevin Dix bisa main November nanti, ujar Sintayong. Saat ini, Kevin Dix tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika prosesnya rampung cepat, bukan tidak mungkin Kevin Dix akan melakoni debutnya di bulan November mendatang. Akan tetapi, tampaknya akan cukup sulit juga bagi PSSI untuk mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, mengingat ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto. Terlebih lagi, DPR RI yang menjadi tempat pembahasan naturalisasi juga akan berganti personel. Pemain timnas Indonesia U20 Arkan Kakak menjadi buah bibir karena masuk sebagai talenta muda terbaik di dunia. Ya, media luar negeri The Guardian merilis daftar 60 talenta muda sepak bola terbaik di dunia 2024 pada Selasa kemarin. Dalam daftar itu muncul nama yang digadang-gadang bakal menjadi superstar. Satu nama paling mencolok adalah wonderkid Barcelona asal Spanyol, yaitu Lamine Yamal. Menariknya, Arkan Kakak bersanding dalam daftar tersebut. Arkan Kakak juga menjadi salah satu pemain muda Indonesia yang masuk dalam edisi kali ini. Menurut laporan The Guardian, postur Kakak yang tinggi bisa memberikan warna baru buat timnas senior pada masa mendatang. Selain itu, putra mantan striker timnas Indonesia Purwanto Suwando itu mendapatkan nilai plus saat debut di BRI Liga 1 saat berusia 15 tahun. Masuk dalam daftar tersebut, bomber Persis Solo ini mengaku bangga. Ia berharap predikat ini bisa menjadi motivasi baginya. Sangat senang dan bangga karena bisa masuk ke dalam 60 talenta terbaik di dunia. Ini menjadi motivasi untuk Kakak bisa lebih baik dalam mengembangkan kualitas di karir sepak bola dan tentunya menjadi semangat untuk berprestasi ke depan, ujar Arkan Kakak. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto telah menetapkan 23 nama untuk bertanding di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dari 23 nama yang dipilih, 2 diantaranya adalah pemain diaspora, yakni Matteo Becker dan Lucas Lee. Untuk diketahui, kualifikasi Piala Asia U17 akan berlangsung di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober 2024. Di turnamen itu, timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup F bersama tuan rumah Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Nama-nama yang dipanggil oleh Nova kali ini tidak jauh berbeda saat timnas Indonesia U16 beraksi di Piala AFF U16 2024 bulan Juli lalu. Contohnya seperti Putu Panji, Zabigoli, Mirza Firzatullah, dan Pandi Ahmad. Kemudian juga dalam skuad kali ini masih diperkuat oleh 2 pemain diasporanya, yakni Matteo Becker dan Lucas Lee. Persiapan timnas Indonesia U17 dalam menatap ajang itu bisa dibilang sangat matang. Pasukan Nova menjalani tisi jangka panjang, mulai dari Bali, Bogor, Spanyol, dan terakhir di Qatar. Di Qatar, timnas Indonesia U17 melakoni 2 laga uji coba melawan Qatar U17. Hasilnya pun cukup positif. Skuad Garuda Muda meraih kemenangan 2-1 di laga pertama dan imbang 1-1 di laga kedua. Dengan persiapan yang cukup matang ini, tentu diharapkan timnas Indonesia U17 bisa memetik hasil positif di Kuwait. Harapan terbesarnya, pasukan Nova Arianto bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada April 2025 mendatang.